Dokter Indri, seorang yang menangani Foni dan Rani saat itu ditugaskan ke negara konflik untuk membantu anak-anak dan beberapa ibu yang akan bersalin sebagai relawan. Berapa lama dokter di sana? Tanya suster di rumah sakit itu. Mungkin 2 tahun, dan ada kemungkinan juga saya akan sulit dihubungi. Saya harap di sini baik-baik saja ya, ucap dokter Indri. Ya, kami harap begitu. Dan semoga dokter selalu dalam keadaan sehat ya dok, ucap suster. Terima kasih doanya, ucap dokter Indri. 2 bulan berlalu dan kini Rani resmi diangkat menjadi sekretaris Antoni. Perasaan kagum dan mata yang sulit berpaling membuat Rani selalu banyak gagal dalam pekerjaannya. Dan hal itu diketahui oleh Foni, apalagi Foni sering menegur Rani. Lama-lama Foni sadar bahwa tubuhnya tidak mengalami perubahan. Dia curiga proses bayi tabung itu gagal total. Gimana ini? Kalau aku sampai gagal, maka aku gak bisa nikah sama Antoni. Dan harta yang akan aku kuasai akan lenyap, batin Foni. Hal yang aneh dirasakan oleh Rani. Dia mengalami sedikit kenaikan berat badan dan sering ngidam dan mual di pagi hari. Badan aku imunnya lemah sekali. Apa karena pekerjaan yang sering mengalami kesalahan? Atau karena ocehan Bu Foni? Batin Rani dengan tubuh yang seperti mulai kelelahan. Rani hampir saja jatuh, namun Antoni menolongnya. Kamu gak apa-apa? Tanya Antoni. Aku gak apa-apa, Pak, cuma pusing dan ini udah sering saya rasakan akhir-akhir ini, ucap Rani. Kalau kamu memang gak enak badan, tolong jangan paksakan fisik kamu, soalnya gak baik, ucap Antoni penuh perhatian. Terima kasih Pak, selama saya masih bisa bekerja, maka saya akan usahakan sebaik-baiknya, ucap Rani yang penuh tanggung jawab. Kala itu di ruangan Antoni, terlihat Foni yang sedang bad mood. Antoni mendekatinya dan segera duduk di samping kekasihnya. Kamu kenapa? Kok kamu murung gitu? Tanya Antoni halus. Aku takut program bayi tabungnya gagal, ujar Foni. Jangan gitu, kita berdoa yang baik-baik saja. Siapa tahu bulan depan kamu bisa hamil, ucap Antoni. Aku curiga sama dokter itu. Saat di ruangan kemarin dia malah bahas tentang IUD, ucap Foni cemas. Sudahlah, lupakan saja, itu kan cuma gurauan. Seorang dokter, mungkin saja dia lelah karena seharian kerja, ucap Antoni. Oh ya, aku ada rencana untuk memecat Rani, karena kinerjanya yang semakin hari semakin buruk, ucap Foni sambil merapikan berkas. Jangan ambil keputusan seperti itu dong. Kita harus cari tahu dulu apa yang membuat Rani seperti ini. Dan kalau memang dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai sekretaris, kita pindahkan lagi saja dia ke tim akunting, ucap Antoni. Kamu masih kasih dia kerjaan dong kalau kayak gitu, ucap Foni. Lagian kerjaan dia selama ini di tim akunting juga bagus, dan kenapa harus dipecat? Tanya Antoni dengan santai. Aku masih heran sama kamu ya. Ya sudahlah, kalau gitu aku mau ke rumah sakit dulu. Aku harus lihat perkembangan janin di dalam kandunganku, ucap Foni dan meninggalkan Antoni. Tak lama berselang, Rani masuk dan memberikan beberapa berkas laporan untuk ditandatangani oleh Antoni selaku direktur. Tangan Rani bergetar saat memberikan beberapa kertas. Antoni memandangi Rani seakan khawatir dengan keadaannya. Sudah saya bilang kalau kamu gak kuat buat bekerja, lebih baik istirahat saja di rumah dan jangan melakukan aktivitas berat dulu, ujar Antoni. Hal seperti ini sering terjadi, Pak. Jangan khawatirkan saya, ucap Rani. Baiklah kalau begitu, tapi kalau kamu sampai mengalami penyakit serius, saya tidak tanggung jawab karena ini kemauan kamu, ucap Antoni tegas. Iya, saya mengerti, ucap Rani dengan senyum kagumnya. Di lain tempat, Foni menunggu dokter Indri, namun tak kunjung datang juga ke hadapannya. Hingga dia bertanya pada resepsionis dan mendapati kabar bahwa dokter Indri telah pergi ke negara yang sedang perang sebagai relawan. Akhirnya Foni meminta dokter lain untuk memeriksa kandungannya, dan ternyata Foni sama sekali tidak hamil. Selama ini hanya KB IUD yang tertanam di rahimnya.
Foni pun akhirnya mencari keberadaan wanita yang tengah mengandung anak dari Anthony dan meminta pihak rumah sakit untuk melacak dan beberapa arsip-arsip di 2 bulan ke belakang. Namun sayang, arsip itu tidak bisa ditemukan secepat mungkin. Pihak rumah sakit akan mengabari jika sudah menemukannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kalau ketahuan aku nggak hamil, pasti Anthony akan mencari wanita yang sedang mengandung anaknya dan akan bertanggung jawab pada wanita itu, batin Foni. Esoknya orang tua Kiki dan Ibu Rani kedatangan desainer untuk mengukur pakaian dan pengantin yang nanti akan digunakan Rani. Hingga saat desainer itu mengukur tubuh Rani, tiba-tiba Rani lari terbirit-birit ke kamar mandi karena mual dengan bau parfum yang digunakan sang desainer. Orang rumah merasa aneh akhir-akhir ini pada Rani yang sensitif. Naila menggedor pintu kamar mandi karena cemas. "Ran, kamu gak apa-apa?" tanya Naila. Aku baik-baik aja, tapi kayaknya aku gak bisa lanjut buat fitting baju pengantin karena aku gak enak badan banget, ucap Rani. "Kamu mau aku antar ke dokter?" tanya Naila. "Ya deh, kayaknya aku harus ke dokter. Aku gak tahan dengan kondisi seperti ini," ucap Rani. "Baiklah kalau gitu, kamu istirahat aja," ucap Naila. Mereka yang ada di ruang tamu menunggu Rani. Namun Naila menjelaskan kalau Rani tidak bisa lanjutkan fitting baju pengantin karena sakit. Ira tampak kesal dengan sikap Rani yang mendadak acuh dan sering sekali beralasan sakit. Hingga saat Rani tengah berbaring, Ira masuk ke kamar Rani dan duduk di samping Rani. "Kamu tuh bener-bener ya, ada tamu dibiarin aja," ucap Ira. "Maaf mah, tapi aku gak kuat, lemes banget," ucap Rani. "Tapi jangan dibiarkan gitu aja dong, kasihan. Sampai mereka pulang pun kamu gak temani sampai lift," ucap Ira geram. "Mah, please jangan marah. Kondisi aku gak fit, aku lemes banget, gak seperti orang sakit pada umumnya," ucap Rani lagi. "Kalau gitu, kamu periksakan ke dokter dan cari penyakit kamu apa," ujar Ira sambil membanting pintu kamar. Rani kembali tertidur dan tak menghiraukan amarah ibunya. Di kediaman Anthony hidup bersama nenek dan adiknya. Neneknya bernama Bonita dan adiknya bernama Andre. Andre juga seorang pebisnis yang juga menyukai Foni. Perusahaan yang kini di tangan Anthony adalah perusahaan milik Bonita. Saat mereka tengah menyantap makanan di sore hari, sang nenek mengkhawatirkan hubungan Anthony dan Foni. "Anthony, sebaiknya kamu pikir-pikir lagi untuk menikahi wanita itu," ucap Bonita. "Kenapa, Nek? Foni adalah gadis yang baik," ucap Anthony. "Iya, memang dia baik, tapi nenek tidak suka. Dan feeling nenek mengatakan kalau dia tidak bisa jadi istri yang baik. Dia hanya ingin kekayaan kamu saja," ucap nenek Bonita. "Jangan berburuk sangka dulu nenekku sayang," ucap Anthony. "Benar kata nenek, kamu lebih pantas menikah dengan gadis yang baik, lugu, dan lemah lembut. Bukan dengan gadis yang binal dan gahar seperti Foni," ucap Andre yang tengah menyantap sup. "Maaf Dre, tapi aku gak bisa tinggalin Foni sekalipun ada wanita lain yang lebih dari itu. Karena aku gak bisa menyakiti hati wanita," ucap Anthony. "Baiklah, gimana kalau kamu tiba-tiba menghamili wanita lain? Kira-kira apakah kamu masih mau bertahan dengan Foni?" tanya Andre. "Pertanyaan macam apa itu? Mana mungkin aku berbuat hal yang tidak wajar," ucap Anthony. "Jangan gegabah, apa yang ditanyakan oleh adik kamu bisa saja terjadi. Jawab saja," ucap nenek Bonita yang mulai kesal. "Mungkin ini akan menjadi hal yang berat, tapi ya sudah, akan aku jawab saja. Aku akan tanggung jawab atas perbuatanku, dan aku juga mungkin akan meninggalkan Foni," jelas Anthony. "Nah gitu dong, ini baru jawaban yang benar," ucap Andre bahagia. "Kalau gitu, lanjutkan saja makannya. Kita sudah dapat jawaban yang bagus dari Anthony, dan nenek sangat senang," ucap Bonita. Sore itu tiba, dan Naila mengantarkan Rani ke dokter terdekat. Naila juga menemani Rani saat diperiksa oleh dokter. "Kapan terakhir haid?" tanya dokter tersebut. 2 bulan ini saya belum haid.
Apa mungkin pengaruh dari sakit saya ini makanya saya belum haid? Ya dok, tanya Rani polos. Apa kamu sering mengalami mual di pagi hari? Tanya dokter itu lagi. Iya dok, benar. Apalagi saya mudah lelah dan selalu ingin tidur, tambah Rani. Baiklah kalau gitu, selamat ya, ucap dokter. Selamat apa ya dok? Jadi gimana? Saya sakit apa? Ujar Rani bertanya. Anda dinyatakan hamil, ucap dokter itu sembari tersenyum. Hah? Hamil? Ucap Rani terkaget.